Oke lah, tanpa bertele-tele lagi cuy, anime ini bercerita tentang kisah asrama. Oke cuy, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita sikat ke alur ceritanya. Sebelum itu kita masuk dulu ke sinopsisnya, biar kalian gak gagal paham nih. Anime ini bercerita tentang kisah asmara antara spesies yang berbeda, Hattori Chise dan Elias Ainsworth. Hattori Chise ini adalah seorang gadis yang kebetulan apes menjadi budak belian yang diperebutkan para penyihir di Eropa. Karena statusnya yang spesial, dia memiliki nama julukan Slave Vega. Karena ia memiliki kemampuan supranatural yang diinginkan banyak pelaku occultist saat itu. Nasibnya berubah 180 derajat ketika seorang penyihir kuno berwajah tengkorak kambing membelinya dan mengangkatnya sebagai murid. Namun motif Elias ternyata tidak sesederhana itu. Ia tertarik pada Chise bukan karena sekedar status slave veganya atau memang lagi kebelet menjadi guru sihir. Elias sendiri membeli Chise untuk menjadikannya sebagai istri masa depannya. Entah memang karena bosan menjomblo terlalu lama atau demi melanjutkan kelestarian golongan penyihir atau Ikwim. Sampai-sampai si penyihir ini rela mengeluarkan uang 5 juta pounds. Benarkah Elias menjadikan Chise sebagai murid dan sekaligus juga istrinya atas dasar cinta belaka? Ataukah ada motif tersembunyi yang berada di dalam tengkoraknya? Kita kagak usah berlama-lama lagi cuy, pasti kalian juga udah gak sabar buat lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, siapkan kopi dan gorengan, selamat menonton sambil rebahan. Seorang gadis bernama Hattori Chise menandatangani sebuah kertas yang menandakan kontraknya habis. Ia ingin mencari tempat pulang dengan cara melelang dirinya. Kemudian ia berada di panggung dan ia lelang dengan harga terendah mulai dari 500.000. Semua pengunjung yang menyaksikannya tertarik mulai menawar harga. Hingga makhluk bertubuh besar dan menyeramkan masuk ke ruangan, lalu naik ke atas panggung. Ia menawarkan harga sebesar 5 juta. Ia berkata akan menjadikan Chise muridnya. Mau tidak mau, karena ia adalah pelelang dengan harga tertinggi, Chise pun berhasil dibawa pulang olehnya. Saat telah berada di rumah makhluk menyeramkan itu, mereka saling memperkenalkan dirinya. Ternyata cuy, namanya ini adalah Elias Ainsworth. Chise, Hattori Chise. Elias Ainsworth. Dan mereka pun berjabat tangan. Saat itu Elias mengatakan bahwa Chise memiliki kemampuan langka yang membuatnya terlihat seperti beruntung. Namun trauma masa lalu Chise selalu diingatkan membuat ia selalu merasa terbuang dan merasa tidak beruntung sedikit pun. Tidak ingin melibat, Chise selalu dihantui oleh masa lalu yang kelam membuat Elias menggunakan tongkatnya untuk membawa Chise ke negara lain. Saat Chise membuka mata, ia sudah berada di depan rumah Elias yang indah banget. Dengan banyak bunga, taman, dan berbagai hewan yang menyejukkan mata. Daerah itu tepatnya di pedesaan pinggir Inggris. Elias pun juga mengatakan bahwa Chise ini akan menjadi murid magis. Setelahnya, Chise dipersilahkan untuk mandi. Saat sedang mandi, ia dihampiri oleh para peri. Setelah mandi, Chise pun menemui Elias dan diberi makan. Elias mulai menjelaskan bahwa ia menjadikan Chise murid karena Chise ini adalah Slave Vega, di mana seorang Slave Vega mampu memikat dan mengikat banyak salah, terutama peri dan misteri. Elias juga mengatakan bahwa Chise bisa menjadi magus yang hebat. Bahwa kini Chise sudah menjadi keluarganya dan berhak bergantung kepadanya. Kemudian Elias memberikan kalung batu eder untuk melindungi Chise. Setelahnya Chise pun diantar ke kamarnya untuk istirahat. Chise sangat bahagia karena kembali mendapatkan tempat tidur yang layak. Tiba-tiba saja peri yang tadi menemuinya kembali datang dan mengajaknya ke hutan. Chise pun mengikuti. Ternyata para peri itu jahat dan ingin membawa Chise pergi.
Beruntungnya Chise masih ingat bahwa ia memiliki Elias sebagai keluarganya. Saat akan kembali, ternyata Elias telah berada di sampingnya. Kemudian Elias menggendong Chise untuk dibawa pulang. Di perjalanan, Elias mengatakan bahwa nantinya Elias ingin menjadikan Chise pengantinnya. Saat Chise terbangun, Silky peri yang membantu mengurus rumah Elias berada di depan pintu dan memberinya baju serta mengajaknya ke ruang makan untuk bertemu Elias. Kemudian Elias mengajak Chise menemui kenalannya. Kenalan Elias ini adalah magus lain yang juga sama hampir punahnya. Ia bernama Angelica Barley. Ia adalah magus pengrajin peralatan. Di kesempatan itu, Angelica juga mengajarkan sihir pada Chise. Ia meminta Chise untuk membuat kristal menjadi bunga yang ia suka. Chise pun mulai membayangkan, tapi tiba-tiba saja Elias datang menyadarkan Chise. Betapa terkejutnya Chise setelah membuat bunga dari kristal yang begitu menakjubkan. Angelica pun bertanya siapa Chise dan Elias yang menjelaskan bahwa Chise ini adalah Slack vegan. Setelah beberapa waktu mengobrol, mereka pun berpamitan pulang. Saat mereka baru sampai di depan rumah, mereka disambut oleh teman Elias bernama Sinom yang merupakan seorang pendeta. Mereka pun mengobrol hingga Simon berpamitan pulang. Sebelum pulang, Simon meminta ramuan untuk mengobati penduduk sekitar. Ia juga menjelaskan bahwa ramuan dari Elias sangat berguna bagi penduduk. Simon pun meminta agar Chise belajar dengan baik. Dan ia pun berlalu pergi. Di lain waktu, Elias mengajak Chise ke luar negeri vulkanik di Laut Arktik Selandia. Elias juga menjelaskan bahwa banyak naga yang sering melintas di sini. Tiba-tiba saja ada naga datang dan mengambil Chise. Ternyata ada seorang yang menunggangi naga itu dan mengatakan bahwa Elias lengah dalam menjaga muridnya. Saat itulah Chise bertanya siapa dia. Ia berkata akan membahas di negerinya. Laki-laki yang menunggangi naga itu membawa Chise ke tanah terakhir para naga. Saat sudah sampai, sang naga diminta menurunkan Chise. Tanpa sengaja, sang naga menggigit Chise yang melemparkan dia ke dalam danau. Chise tenggelam beberapa waktu. Saat tubuhnya mulai terasa berat, tiba-tiba saja ada suara yang memanggilnya dan Chise pun naik ke daratan. Di hadapannya telah ada naga yang biasa disebut sebagai uil. Naga tertua di hutan yang memberikan vegetasi pada tubuhnya yang sudah mulai mati. Hal itu dijelaskan oleh laki-laki yang membawanya ke sana, yang ternyata bernama Lindes. Lindes ini adalah magus dan pengurus dari sarang naga di sana. Tugasnya adalah menjaga naga agar tidak diketahui manusia. Setelah itu Chise ditugaskan untuk bermain dengan para bayi naga, sedangkan Lindes dan Elias sedang berbincang. Saat sedang istirahat usai lelah bermain, Chise menghampiri Uil dan menyentuhnya. Namun Uil terbangun dan berkata sebentar lagi ia akan pulang. Bayi naga pun mendekat dan menyebut Uil itu sebagai paman Nevin. Bayi naga pun juga menjelaskan bahwa paman Nevin sebentar lagi akan berubah menjadi pohon besar dan rerumputan. Sebelum pulang, Nevin mengajak Chise untuk terbang dengan mimpi terakhirnya. Saat Chise terbangun, Nevin sudah mulai berubah menjadi pohon. Ia menjelaskan bahwa Lindel telah menanamkan bibit kecil di tubuhnya. Ia juga mengatakan jika Chise membutuhkan tongkat, buatlah dari ranting pohonnya. Tiba-tiba saja Elias menghampiri Chise dan bertanya, apakah langit Nevin indah? Chise menjawab bahwa langit Nevin ini sungguh indah. Elias juga mengatakan bahwa bunga yang tumbuh di tubuh Nevin bernama Lindabem. Lindes pun turut menyusul dan meminta Chise untuk tidak sedih karena itu adalah hukum alam. Saat akan pergi meninggalkan pohon Nevin, tiba-tiba saja Chise merasa pusing dan pingsan. Saat Chise terbangun, ia sudah berada di dalam kereta. Ia melihat keluar kereta dan bertanya di mana dia. Namun dengan iseng, Elias menjawab akan ke tempat bulan madu selanjutnya. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu dan mengabarkan bahwa ada yang ingin menemui mereka. Datanglah seekor kucing, ia langsung naik ke pangkuan Chise. Ia menyampaikan bahwa raja kucing mereka menunggu di ultar.
Akhirnya mereka sampai di utara negeri para kucing. Saat tengah berjalan tanpa sengaja, Chise berpapasan dengan seorang berjaket merah. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan sang raja kucing. Raja kucing itu bernama Molly. Molly mengatakan saat ini mereka sedang mengalami masalah dan ingin meminta bantuan mereka. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang keluar dari dalam rumah. Ia adalah majikan dari Molly. Molly menyampaikan bahwa ia sudah menganggap majikannya itu sebagai putrinya. Kemudian Chise diajak berjalan-jalan oleh raja kucing. Mereka memasuki sebuah hutan. Mulai menceritakan masa lalu kelam di mana ada seorang pria yang membantai para kucing. Hingga akhirnya, raja kucing pertama berhasil mengumpulkan pasukan dan menyerang balik pembantai itu. Raja selanjutnya pun harus membayar dengan mengorbankan beberapa nyawa untuk menahan hinaan di danau itu. Ternyata di tengah danau ada sebuah tempat tercemar untuk jiwa hina yang tidak bisa dimurnikan. Akhir-akhir ini kehinaan itu mengincar siapa saja, baik kucing maupun manusia. Maka dari itulah Molly ingin mencegahnya untuk melindungi gadis majikannya itu. Tiba-tiba saja seseorang berjaket merah membawa Chise terbang dan menjatuhkan Chise ke danau. Saat itulah mulai tenggelam ada seseorang yang menariknya keingatan orang tersebut. Orang itu bernama Mina. Mina memiliki pasangan bernama Matthew yang begitu menyayanginya. Ia pun menjelaskan bahwa semua adalah hukuman untuknya karena bergantung pada cinta yang Matthew berikan. Ia juga menjelaskan bahwa ini adalah inti dari kehinaan ini. Bahkan kehinaan itu tidak mau melepaskannya dan menjadikan makhluk mengerikan. Makhluk itu adalah Matthew. Mina pun berkata pada Chise agar Chise mau membunuh mereka. Akhirnya Elias meminta Chise agar membantu memurnikan tempat tercemar itu. Namun ternyata di balik pohon seseorang berjaket merah sedang mendengarkan pembicaraan dari mereka. Malam pun tiba. Rencana mereka akan segera dilakukan kali ini. Elias juga meminta bantuan Ariel, si peri yang sempat akan menculik Chise. Mereka pun mulai masuk ke danau, namun saat akan mulai, tiba-tiba saja dua orang lain datang menghalangi mereka. Salah satu di antara mereka ini adalah seseorang berbaju merah dan Reverend. Mereka adalah dua penyihir. Dua penyihir itu pun mulai meminta Elias untuk mengatakan bagaimana nasib kematian Slake Vega. Chise tidak ingin mati dan meninggalkan Elias. Akhirnya melawan dua penyihir tersebut. Karena bagi Chise, Elias ini adalah orang pertama yang sangat menghargai dirinya. Elias yang melihat jiwa hina semakin membesar dan belenggunya akan segera terlepas, meminta Chise untuk melakukan pemurnian. Sedangkan Elias akan mengurus dua penyihir tersebut. Chise yang akan melakukan pemurnian dibantu oleh Raja Kucing dan Ariel. Saat melakukan pemurnian, tiba-tiba saja mereka pergi ke ingatan masa lalu kehinaan tersebut. Di mana di masa lalu, ada sepasang suami istri bernama Matthew dan Mina. Mina yang sakit-sakitan membuat Matthew menemui seseorang penyihir perempuan di sebuah kafe. Penyihir itu lalu memeriksa keadaan Mina. Setelah memeriksanya, penyihir lalu mengatakan agar Mina bisa sehat kembali. Harus dengan sebuah ramuan yang terbuat dari seekor kucing. Karena Mina sehat kembali, Matthew langsung menangkap kucing-kucing yang ada di desanya. Saat membuat ramuan tersebut, secara tidak sengaja, Mina melihat Matthew yang membunuh para kucing. Mina lalu mencoba untuk menghentikan semua tindakan Matthew. Karena menurut Mina, Matthew ini adalah orang yang tidak mungkin menyakiti seekor hewan. Tidak lama kemudian sang penyihir itu datang dan meyakinkan Matthew untuk segera memberikan ramuan tersebut ke Mina. Agar Mina menjadi sehat dan bisa hidup abadi. Dengan bantuan si penyihir, Matthew berhasil meminumkan ramuan tersebut ke Mina. Setelah meminum ramuan itu, tubuh Mina pun langsung hancur tidak bersisa. Matthew yang frustasi diserang oleh kucing peliharaan Mina dan mati seketika. Setelah melihat semua itu, Mina muncul di hadapan Chise dan memintanya untuk segera melakukan pemurnian. Karena Mina, Matthew serta jiwa para kucing yang sudah dibunuh oleh Matthew sudah lupa caranya untuk kembali.
Dengan bantuan Ariel, Chise lalu meminta Mina untuk membayangkan Dandelion yang sedang menebarkan benihnya di udara. Kemudian mereka mulai berkabar dan berkecambah. Angin telah membawa ke tempat di mana kalian harusnya berada. Seketika Mina berada di sebuah hamparan yang penuh dengan bunga. Lalu dia bertemu dengan Mateo. Dan akhirnya Chise berhasil menyelamatkan jiwa mereka tanpa harus menghilangkannya. Setelah Chise berhasil memurnikan jiwa hina tersebut, kedua penyihir itu pun langsung pergi dari hadapan Chise dan Elias. Chise lalu menanyakan kapan dia akan mati kepada Elias. Elias menjelaskan mungkin kalau Chise tidak melakukan apa-apa sekitar 3 tahun lagi. Elias juga sudah pikirkan pencegahannya dan meminta Chise untuk tenang. Elias memberitahu Chise karena kematian Chise yang tidak termasuk dalam rencananya. Dan ternyata percobaan Elias itu untuk mencegah Chise mati. Elias ingin tahu apa yang akan terjadi kepadanya kalau Slag Vega yang memiliki sihir itu tidak terhingga berada di dekatnya. Selesai Elias menjelaskan semuanya kepada Chise, tiba-tiba saja Chise tertidur karena kelelahan setelah melakukan pemurnian. Elias pun kembali ke rumah dengan menggendong Chise yang tertidur. Selang beberapa waktu saat Elias sedang menunggu Chise terbangun, tiba-tiba saja Simon datang menemuinya. Simon datang karena khawatir dengan keadaan Chise yang sudah 2 minggu sejak kembali dari ultar belum terbangun juga. Menurut Elias ini bukan hal yang aneh karena Chise mengatur fungsi fisik tubuhnya seminim mungkin. Jadi Chise bisa berfokus untuk memulihkan sihir yang hilang darinya. Kemudian datanglah Ratu Peri yang memerintah makhluk malam di Inggris bernama Titania. Kedatangan Titania ini ingin bertemu dengan Elias dan Chise. Karena Simon menyembah Tuhan dan aromanya telah mencemari buah surga, Titania membuatnya tersesat di hutan untuk sementara dan akan mengembalikannya saat langit berwarna madu. Tiba-tiba saja Raja Peri bernama Oberon juga sudah berada di sana sambil melihat Chise. Kemudian dengan kekuatannya Oberon berhasil membangunkan Chise. Chise yang terbangun terkejut melihat Oberon yang berada di samping. Chise pun langsung lari menghampiri Elias. Lalu Titania dan Oberon memperkenalkan dirinya kepada Chise. Kemudian Oberon menggoda Chise dengan bertanya, apakah sudah memiliki anak? Karena Oberon mengira kalau Chise ini sudah menjadi istri dari Elias. Melihat tingkah bodoh dari Oberon, Titania lalu menyuruh anak buahnya untuk menghentikannya. Tapi berkat tingkah bodoh Oberon itu, Elias bisa merasakan sesuatu di dalam hatinya. Setelah itu Titania dan Oberon pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Simon berhasil keluar dari hutan tersesat, lalu bertemu dengan Chise dan Elias. Saat sudah berada di rumah, Elias dan Chise pun makan bersama. Saat malam hari, Kartapilus datang menemui Reverend yang telah gagal mengambil kehinaan waktu itu. Kartapilus juga mengancam akan membuat nyawa muridnya terancam kalau nanti Reverend tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Keesokan harinya, Elias mengajak Chise untuk pergi keluar. Di perjalanan, Elias memberitahu Chise kalau ada seekor anjing hitam yang berada di suatu gereja di dekat rumah mereka. Kepergian mereka sekarang untuk memastikan anjing tersebut berbahaya atau tidak. Elias juga memberikan sebuah cincin kepada Chise agar cincin tersebut bisa membatasi pembuatan sihir Chise. Sesampainya di gereja, mereka menemukan seseorang yang telah meninggoy. Elias selalu meminta Chise untuk mengawasi mayat tersebut. Elias akan pergi mencari informasi. Karena tidak ingin melihat mayat tersebut, Chise pun lari dan sampailah di sebuah kuburan. Kemudian Chise didatangi oleh sesosok iblis yang akan menyerangnya. Tapi ada seseorang pria bernama Ulysses yang menolongnya. Di sini Chise merasakan kalau laki-laki itu bukanlah seorang manusia. Dan tiba-tiba saja Ulysses ini berubah menjadi anjing hitam. Karena penuh luka, Ulysses pun pingsan. Lalu datanglah Elis yang akan membawa Ulysses. Tetapi Chise menghalanginya karena Ulysses sudah menolongnya. Singkat cerita, Ulysses pun tersadar
Melihat Chise yang sangat mirip dengan adiknya itu, Ulysses lalu menceritakan tentang adiknya yang bernama Isabel yang sudah meninggal. Lalu Ulysses kembali ke wujud manusianya. Tidak lama setelah itu, Alice pun tersadar dan tangannya sudah dalam keadaan terikat. Chise lalu menanyakan alasan kenapa Alice ingin menangkap Ulysses. Lalu Alice menceritakan kalau Ulysses ini akan dijadikan bahan untuk membuat chimera. Alice melakukan semua ini untuk gurunya yang sangat ia sukai. Kemudian Elias pun datang. Alice juga meminta bantuan kepadanya untuk bisa menyelamatkan gurunya dari jeratan Kartapilus. Saat menjelaskan sosok Kartapilus, tiba-tiba saja Kartapilus datang dan akan menyerang Alice. Tetapi dengan cepat, Chise menyelamatkannya dan membuat dirinya terluka. Elias yang melihat Chise terluka menjadi sangat marah dan berubah menjadi sosok monster kambing yang menyeramkan. Elias yang sudah menjadi monster langsung menyerang Kartapilus. Ulysses lalu mencoba untuk menolong Chise. Berkat kekuatannya, Chise pun bisa sembuh dari lukanya. Chise langsung menghentikan Elias yang sedang bertarung melawan Kartapilus. Di saat bersamaan cuy, datanglah Rivren yang menembak Kartapilus tepat di kepalanya. Melihat Chise yang selamat, Elias pun kembali ke wujud aslinya. Meskipun sudah tertembak, Kartapilus masih bisa bangkit kembali. Lalu dia memunculkan monster berwujud Isabel. Chise yang sangat marah kepada Kartapilus karena sudah mempermainkan perasaan Ulysses, mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Kartapilus. Kemudian secara tiba-tiba ada sihir peri yang membuat Elias, Chise dan yang lain berpindah tempat dari hadapan Kartapilus. Ternyata yang memindahkan mereka ada peri api biru bernama Will-O-Wisp. Will lalu memberikan batu baranya ke Chise agar Chise menjadi lebih tenang. Will juga menyadarkan Ulysses kalau sebenarnya dia bukanlah manusia atau anjing biasa, melainkan anjing hitam yang bertugas untuk mengejar pencuri makam sampai ke ujung neraka. Kemudian Ulysses meminta kepada Chise untuk membawanya dan akan memberikan semuanya kepada Chise. Elias menjelaskan kalau Ulysses meminta Chise untuk menjadikannya sebagai familiar. Dan itu merupakan janji terkuat yang akan berbagi segalanya, baik itu indera, emosi, bahkan waktu. Yang berarti kalau Chise mati, maka Elias pun juga akan mati. Lalu Kartapilus muncul di hadapan mereka. Alice langsung menembakinya, tetapi tembakan itu tidak berhasil melumpuhkannya. Ulysses yang tidak ingin ditangkap oleh Kartapilus terus memohon kepada Chise agar Chise mau menjadikan familiar, karena Chise juga tidak ingin sendiri lagi ya. Dia pun akhirnya mau menjadi Ulysses sebagai familiarnya. Kontrak perjanjian pun terjadi di antara mereka. Chise juga mengganti nama Ulysses menjadi Ruth. Selesai melakukan kontrak, Ulysses langsung menyerang monster berwujud Isabel. Dengan sekali serang, dia berhasil mengalahkannya. Karena sudah terdesak dan kondisi juga sudah terluka, Kartapilus memutuskan untuk mundur. Begitu juga Rivren dan Alice yang pergi di hadapan Elias. Kemudian Elias dan Chise juga sudah pulang dengan membawa Ruth. Sudah minggu sejak kejadian di gereja. Elias tidak keluar dari kamarnya. Hal ini membuat Chise sangat khawatir dengan kondisi Elias. Kemudian saat Chise sedang berada di meja makan, Silky datang menghampirinya. Ia memberikan sejumlah uang. Silky ini ingin Chise pergi keluar agar bisa membantunya lebih baikan. Saat Chise dan Ruth akan pergi keluar, tiba-tiba saja datanglah Angelica menemuinya. Angelica lalu mengajak mereka untuk pergi keluar bersama. Chise lalu membelanjakan uang yang diberikan oleh Silky dengan membeli beberapa barang yang mungkin bisa dipakai di rumah. Selesai berbelanja, Angelica lalu mengecek cincin buatannya apakah berfungsi dengan baik. Ruth lalu memberitahu kalau Chise ini selalu terlihat mengantuk setelah menggunakan sihirnya. Mendengar hal itu, Angelica menyarankan kepada Chise agar tidak melakukan semuanya sendirian dan menjaga tubuhnya dengan baik-baik. Saat di perjalanan pulang, Angelica yang khawatir dengan Chise menyarankan kepadanya agar tidak bergantung dengan Elias. Karena Chise ini masih muda
dan masih memiliki jalan yang panjang dalam menikmati kehidupan. Sesampainya di rumah, Chise yang masih khawatir dengan kondisi Elias akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar Elias. Setelah berada di dalam kamar, Chise pun melihat Elias yang berwujud seperti monster. Chise lalu meminta Elias untuk menjelaskan semua ini saat pagi tiba. Namun saat di pagi harinya, Elias malah sudah tidak berada di rumahnya lagi. Selesai sarapan, Chise dan Ruth pun pergi menemui Simon untuk mencari Elias. Tetapi, karena Simon tidak mengetahuinya, mereka pun langsung bergegas pergi menuju ke tempat lain. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang pria tua yang diikuti oleh seorang vampir. Pria tua itu lalu mengajak mereka untuk masuk ke rumahnya dan minum teh bersama. Melihat wajah Chise yang pucat, Ruth lalu menyuruhnya untuk beristirahat di rumah pria tersebut. Saat minum teh bersama, pria tua itu memperkenalkan dirinya yang bernama Joel Garland. Selesai minum teh, Ruth memberitahu kalau dia ini sudah menemukan Elias. Chise pun langsung menuju tempat Elias berada. Setelah bertemu dengan Elias, Chise lalu menanyakan kenapa Elias tidak mau menceritakan tentang dirinya. Elias tidak bisa menjawab itu sekarang. Dia akan menjawab di saat yang tepat. Tidak lama kemudian datanglah familiar Echos. Dia membawa pesan dari Lindell untuk Elias, di mana Lindell mempunyai keperluan dengan Chise dan memintanya untuk datang secepatnya ke negeri para naga. Elias lalu membawa familiar Echos ke rumahnya. Setelah berada di rumah, familiar Echos menjelaskan secara detail tentang pesan dari Lindell. Lindell yang mendengar kabar angin itu kalau Chise kesulitan dalam menggunakan sihirnya, sehingga Lindell menyuruhnya supaya segera membuat tongkat sihir sendiri. Maka dari itulah Lindell sangat ingin bertemu dengan Chise dan meminta Chise untuk datang sendirian. Karena hanya akan membahas tongkat saja, Elias pun mengizinkan Chise untuk pergi. Esoknya, Chise berangkat bersama Ruth dengan menaiki seekor naga bersama familiar Echos. Setelah menempuh jarak yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan Lindell. Lindell lalu memberitahu mereka kalau tanah para naga ini adalah sarang naga yang dibangun oleh pengurus pertama untuk naga yang masih tersisa di sepenjuru dunia. Di sisi lain, Elias mendapatkan sebuah pesan dari administrasi perguruan yang bernama Adolf Stroud. Dia ingin membahas lebih dalam tentang masa depan seorang anak. Saat sedang makan malam, Lindell melihat tangan Chise yang banyak dengan luka goresan. Lalu dia menyembuhkan luka tersebut dengan kemampuan sihirnya. Lindell lalu menceritakan alasan kenapa dia memanggil Chise. Lindell sangat khawatir dengan Chise karena sepertinya Elias ingin menjinakkan Chise layaknya menjinakkan rusa kutub. Meskipun begitu, Chise tidak peduli dengan apa yang dilakukan Elias kepada dirinya, karena Chise ingin bisa bermanfaat bagi Elias. Sebelum tidur, Lindell menceritakan sebuah kisah kepada Chise yang kemungkinan bisa menjawab pertanyaan Chise sebelumnya. Lindell menceritakan tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Elias. Saat itulah Lindell yang melihat Elias seperti makhluk mistis tapi mengenakan daging seperti makhluk hidup, membawanya kepada gurunya. Singkat cerita, mereka sampai di rumah gurunya. Melihat Elias yang berukuran besar, sang guru lalu meminta Elias untuk mengecilkan ukurannya seperti manusia. Setelah meneliti Elias, sang guru juga tidak mengetahui Elias ini masuk ke jenis apa. Sang guru lalu meminta Lindell untuk mengurus dan mengajari Elias cara untuk bertahan hidup. Dengan terpaksa, Lindell pun mau menjadikan Elias sebagai muridnya. Setelah Lindell menjadi Elias muridnya, selama beberapa tahun mereka selalu bersama dan mengajari Elias berbagai macam hal tentang kehidupan. Tetapi Elias merasa ada yang kurang dari Elias. Meskipun belajar dengan cepat, tetapi sepertinya Elias hanya melihat dari luarnya aja. Hingga suatu hari, saat mereka kekurangan makanan, mereka mengunjungi sebuah rumah untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagai imbalannya saat mereka mendapatkan makanan. Tapi salah satu anak pemilik rumah melihat bayangan Elias yang berada di dalam diri Lindell, sehingga para warga mengejar Lindell karena dianggap seorang iblis. Lindell yang terluka oleh para warga membuat Elias mengamuk dan melawan para warga.
Lalu untuk menghentikan amukan Elias, Lindell menggunakan sihir perpindahan tempat. Elias lalu merawat Lindell yang terluka sambil bercerita kalau dia mungkin pernah memakan seseorang manusia. Mendengar itu, Lindell dengan santuinya bilang, "Jangan makan aku." Setelah menceritakan semuanya, Lindell meminta tanggapan Chise tentang Elias yang pernah memakan manusia. Saat akan menjawabnya, Lindell menyuruhnya untuk menjawabnya langsung kepada Elias. Paginya Lindell memotong rambut Chise sebagai bahan untuk membuat tongkat sihir. Lindell juga memberikan sebuah kayu yang akan dijadikan gagang tongkat sihirnya dan meminta Chise untuk memahatnya sendiri. Malamnya Lindell meminta Chise untuk beristirahat dan melanjutkan memanahnya besok pagi. Karena saat itu bulan bersinar terang, Lindell lalu menunjukkan sesuatu yang bagus pada Chise. Lindell pun mempersembahkan sebuah lagu yang membuat bunga bermekaran di sekitarnya dan membuat para elf menari dengan penuh kebahagiaan. Para elf lalu mengajak Chise menari bersama. Setelah selesai menari, Chise lalu menghampiri danau sambil memandangi langit. Tapi saat melihat danau, dia terhubung dengan Elias. Chise lalu menanyakan kepada Elias yang terlihat begitu gelisah. Elias gelisah karena dia merasa sepi tanpa adanya Chise. Chise juga memberitahu kalau dia sudah mendengar semua kisah tentang Elias dan menceritakan apa yang belum pernah ia ceritakan kepada Elias. Chise berjanji akan segera pulang setelah tongkat sihirnya selesai dibuat. Paginya Chise yang terbangun dari tidurnya kaget melihat tongkat sihirnya yang sudah selesai. Dan agar tongkat sihir itu menjadi sempurna, Lindell melakukan sebuah ritual sihir dengan menggunakan rambut Chise serta sebuah batu permata. Dengan menggunakan nyanyian Lindell yang berhasil menyatukan rambut Chise dengan tongkat tersebut. Setelah selesai, Chise yang memegang tongkatnya tiba-tiba saja berada di suatu tempat. Di sana dia bertemu dengan seekor monster bernama Nevin yang berterima kasih kepada Chise karena telah menjadi rantingnya sebagai tongkat sihir. Nevin pun menjelaskan karena telah berhasil mengikat takdir melalui tongkat tersebut, saat ini mereka berada di batas pengembara dan telah berhenti mengembara. Melihat Chise yang selalu bersedih, Nevin memintanya untuk menceritakan semua keluh kesahnya. Chise bercerita tentang perasaannya kepada Elias. Awalnya Chise ini tidak peduli akan dibuang oleh Elias. Tetapi setelah hidup bersama dengannya, Chise merasa takut kalau dirinya ini suatu saat akan dibuang oleh Elias. Nevin lalu menyarankan untuk tidak terlalu takut dan cemas memikirkan semua itu, dan meminta Chise untuk bisa lebih bangga dengan dirinya sendiri. Nevin juga berterima kasih kepada orang tua Chise yang telah melahirkannya. Setelah memberikan nasihat kepadanya, Nevin pun menghilang dari hadapan Chise. Tiba-tiba saja, Chise pun kembali berada bersama Lindell. Chise lalu berterima kasih kepada Lindell yang telah membuat tongkat sihir untuknya. Dan Chise pun juga pamitan untuk segera pulang menemui Elias karena ada yang ingin ia sampaikan pada Elias. Karena ingin cepat pulang, Chise dengan menggunakan tongkat sihirnya dibantu oleh para peri. Makanya ia berhasil membuat dirinya menjadi seekor burung api, sehingga membuat dirinya bisa terbang dengan cepat. Sesampainya di rumah, Chise pun tertidur di depan Elias karena kelelahan. Elias lalu membawa Chise ke kamarnya. Setelah tertidur selama 2 hari, Chise pun terbangun dan merasa dirinya sangat bahagia. Di pagi hari yang cerah, begitu banyak serangga kapas berbulu wol berada di rumah Elias. Elias selalu mengajak Chise untuk mencukur bulu serangga itu. Karena wol dari serangga tersebut cocok sekali digunakan untuk sihir dan peralatan sihir. Angelica selalu memesan wol tersebut dari Elias. Kemudian sisanya bisa Chise jadikan sebagai bantal agar tidurnya bisa semakin nyenyak. Setelah Elias yang akan mengambil tas mengingatkan Chise jika nanti ada serangga yang berbeda datang untuk memberitahu dulu kepadanya dan jangan menyentuh serangga tersebut. Selang beberapa lama muncullah serangga yang berbeda tersebut, lalu menyerang Chise dan membuat tubuhnya menjadi dingin. Ruth lalu menyerang serangga tersebut dengan apinya tapi tidak memban. Serangga tersebut tiba-tiba meneteskan sebuah telur. Saat sarang itu akan menyerang Chise,
Elias datang dan membuat serangga tersebut pun kabur. Elias selalu membawa Chise masuk ke rumah untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Saat Chise berdua dengan Elias, Chise menceritakan apa yang dikatakan oleh Lindell. Elias yang tidak ingin Chise mempunyai ingatan tersebut mencoba untuk menghilangkan ingatan itu. Tapi Chise menghentikannya karena ingatan itu sangat berharga baginya. Chise lalu menceritakan tentang masa lalunya dan perasaannya kepada Elias yang sudah merawatnya. Mendengar semua cerita Chise, Elias merasa bersyukur telah membelinya. Chise lalu menawarkan dirinya untuk mengajari semua hal tentang manusia. Setelah itu Chise melanjutkan hari-harinya dengan seperti biasa dengan perasaan yang bahagia. Selang beberapa hari, Simon yang sedang batuk-batuk datang berkunjung meminta sebuah ramuan penyembuh batuk. Chise lalu memberikan sebuah ramuan sirup elderberry yang baik untuk tenggorokan. Pada malam harinya, Mata Abu datang menemui Elias. Dia mendengar kabar tentang kelahiran Magus yang baru dan ingin merayakan bersama Elias. Elias juga mengingatkan Chise untuk berhati-hati karena Mata Abu bukanlah seorang manusia. Mata Abu ini lalu menghampiri Chise dan merubah menjadi seekor hewan. Mata Abu lalu membiarkan Chise yang sudah berubah menjadi hewan untuk pergi. Elias yang akan mengejar Chise lalu dihadang oleh Mata Abu. Ternyata Mata Abu bertujuan untuk menguji Chise dan Elias. Jika Chise ingin bersama dengan Elias, pasti akan kembali ke rumah. Selain itu akan lebih mudah bagi Elias untuk mengawasi Chise dalam wujud hewan. Karena tidak ingin kesepian lagi, Elias pun mengejar Chise. Mata Abu pun membiarkan Elias untuk pergi. Setelah bertemu dengan Chise, Elias berkata kalau dia tidak ingin merasa dingin dan kesepian lagi. Mendengar itu membuat Chise kembali ke wujud manusianya dan mereka pun kembali ke rumah. Saat berada di rumah, Elias menjelaskan kalau kulit yang diberikan oleh Mata Abu bisa mengubah seseorang menjadi manusia serigala. Chise yang akan tidur didatangi oleh vampir yang ada di Joel. Vampir itu meminta Chise untuk menolong Joel yang tidak bangun seharian. Chise pun langsung ke rumah Joel. Saat sampai di rumah Joel, Chise yang sedang memeriksa keadaan Joel pun tiba-tiba Elias datang. Elias mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Joel karena vampir tersebut. Meskipun vampir itu tidak meminum darah Joel, tapi ditakdirkan manusia yang diikuti vampir itu sudah jelas. Chise lalu meminta Elias untuk menjaga Joel. Lalu Chise membawa vampir tersebut keluar untuk menenangkannya. Joel yang tersadar melihat Elias dalam wujud manusia. Elias menceritakan kalau Joel sudah tidak memiliki waktu lagi. Karena penyakitnya bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan oleh medis. Mengetahui umurnya yang tidak lama lagi, Joel berharap bisa bertemu sekali lagi dengan wanita yang pernah dilihatnya di taman bunga. Chise lalu membuatkan selap peri untuk Joel agar bisa melihat wanita tersebut. Singkat cerita, Chise berhasil membuat seleb tersebut. Vampir tersebut lalu membawa Joel ke taman bunga dan mengoleskan seleb itu. Akhirnya, Joel bisa melihat vampir tersebut. Setelah mengatakan semua isi hatinya, Joel pun menghilang. Saat Chise dan Elias pulang ke rumahnya, ternyata Oberon sudah menunggu mereka untuk mengambil seleb peri tersebut. Tapi saat Chise akan memberikannya, tiba-tiba saja cincinnya hancur. Oberon lalu menyuruh Ruth untuk masuk ke dalam bayangan Chise agar kondisinya tidak semakin parah. Kemudian Elias membawa Chise ke negeri para peri bersama dengan Oberon untuk menyembuhkannya. Singkat cerita, Chise berhasil disembuhkan. Akhirnya terbangun dari komanya. Chise kaget dan bingung dia berada di mana. Lalu dokter yang bernama Shannon itu menjelaskan kepadanya kalau dia sedang berada di negeri para peri. Shannon lalu menjelaskan kalau Chise saat ini masih bisa bertahan berkat jimat yang saat ini dia pakai di tangannya. Di sisi lain, Elias pergi bersama Oberon menemui Titania untuk mengungkapkan terima kasih karena telah menolong Chise. Titania lalu menawarkan Elias untuk tinggal di negeri peri bersama dengan Chise. Karena Titania tidak ingin Chise mati dengan cepat. Karena Elias masih belum terlalu mengerti dengan pemikiran manusia dan masih ingin mempelajarinya.
dia menolak tawaran tersebut. Sano lalu mengajak Chise untuk jalan-jalan melihat negeri para peri. Sano bercerita kalau dulu dia pernah dipercaya oleh manusia dan bekerja di rumah sakit manusia. Karena banyak manusia yang takut dengannya, Sanan pun datang untuk menjemputnya ke negeri para peri. Kemudian mereka sampai di sebuah telaga. Sanan lalu memasukkan Chise ke telaga tersebut. Cara air tersebut sangatlah bagus untuk penyembuhan. Namun Sanan tiba-tiba mencekik Chise dan membuatnya tenggelam. Chise yang tidak ingin mati lalu melawan Sanan. Ternyata cuy, Sanan ini melakukan itu agar luka di tubuh Chise sembuh. Scene pun lalu berpindah di mana Silky yang sedang menunggu kedatangan Elias dan Chise melakukan bersih-bersih dan merubah interior rumah. Silky yang merasa lelah pun tertidur dan bermimpi tentang dirinya di masa lalu. Di sini kita bisa mengetahui asal-usul Silky cuy. Di mana saat dia sendirian bertemu dengan Spriggan. Kemudian Spriggan pun membawa Silky ke sebuah rumah yang berpenghuni manusia. Agar Silky ini bisa menjaga rumah itu. Spriggan jugalah yang merubah tampilan dari Silky. Dan dia juga memberinya nama Silky. Akhirnya Elias dan Chise pun datang ke rumah yang disambut baik oleh Silky. Saat Chise sedang berada di luar rumah, dia bertemu dengan dua makhluk Yule. Yule menanyakan tentang ritual Yule. Tiba-tiba saja sudah berada di belakang Chise dan mengatakan kalau mereka baru akan memulai ritual Yule tersebut. Setelah itu, Elias mengajak Chise pergi ke dalam hutan untuk mencari beberapa bahan yang dibutuhkan dalam ritual Yule. Singkat cerita, malamnya Elias dan Chise sudah selesai menyiapkan untuk ritual Yule. Elias kemudian mengatakan kalau berdasarkan tradisi lama, sangat baik mencium seseorang di hadapan Miss Teleote. Chise pun lalu mencium Elias dan Ruth. Paginya, Chise secara sembunyi-sembunyi pergi dari rumah untuk menemui Elias. Ternyata Elias meminta sebuah saran dari Chise untuk hadiah Natal yang akan Elias berikan kepada Reverend. Karena Chise juga belum memberikan hadiah Natal untuk Elias. Elias pun lalu mengajaknya untuk mencari hadiah Natal bersama-sama. Setelah pergi ke berbagai toko, mereka belum menemukan hadiah yang cocok untuk dijadikan hadiah Natal. Kemudian mereka bertemu dengan Hazel dan mereka juga meminta saran kepada Hazel tentang hadiah Natal. Setelah mendapatkan saran dari Hazel, mereka langsung mencarinya sekali lagi. Saat sedang mencari hadiah tersebut, Alice bertemu dengan teman-teman lamanya yang ingin memberikan obat-obatan. Karena tidak ingin berurusan dengan obat-obatan, mereka pun lari dari hadapan teman mereka. Kemudian Alice menceritakan masa lalu kepada Chise, di mana saat Alice ini masih anak-anak yang terpaksa menjual berbagai macam obat tersebut karena orang tuanya. Sampai pada akhirnya Alice bertemu dengan Renfren yang memungutnya. Renfren pun lalu mengurus Alice sampai dia bisa terbebas dari serangkaian obat-obatan tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil membeli hadiah, mereka pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Chise langsung memberikan hadiah Natal untuk Alice. Kemudian Alice juga memberikan sebuah hadiah Natal kepada Chise berupa boneka beruang. Ternyata Chise juga mendapatkan hadiah dari Angelica, Simon, dan Lindell. Esoknya saat Chise terbangun, dia terkejut melihat sebuah bunga kristal yang berada di kepala boneka beruangnya. Elias memberitahu kalau boneka itu menyerap kelebihan sihir Chise dan akan membuat bunga kristal di pagi harinya. Kemudian Chise pergi menemui Simon untuk berterima kasih karena telah memberinya hadiah Natal. Tapi Elias yang takut Chise pergi secara diam-diam lagi, memutuskan untuk ikut bersama Chise. Saat di perjalanan, Chise bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Stella yang sedang mencari adik laki-lakinya bernama Ethan yang hilang secara tiba-tiba. Stella lalu meminta bantuan Chise untuk mencari Ethan. Stella lalu menceritakan kronologi Profesor Ethan yang menghilang. Tapi saat Stella menanyakan keberadaan Ethan kepada keluarganya, tidak ada satu orang pun yang ingat siapa itu Ethan.
Stella lalu menjanjikan akan memberikan camilan sebagai bayaran kalau Chise mau membantunya. Setelah mendengar itu, Elias pun menunjukkan dirinya di depan Stella. Kemudian mereka memulai Ethan di dalam hutan. Mereka mencari informasi dengan menanyakan kepada makhluk yang berada di dalam hutan. Akhirnya Ethan yang sedang bersama dengan mata abu, Stella lalu meminta adiknya untuk dikembalikan. Tetapi mata abu tidak mau memberikannya. Karena Stella sudah mengatakan, "Aku tidak membutuhkanmu." Mata abu lalu mengeluarkan sebuah permainan, di mana Chise dan Stella harus bisa menemukan Elias dan Ethan sebelum matahari terbenam. Jika Chise dan Stella menang, maka dia akan mengembalikan adiknya. Tapi jika kalah, maka mata abulah yang tidak akan mengembalikan adiknya. Chise lalu menggunakan kulit rubah yang pernah diberikan oleh mata abu untuk mencari mereka. Dengan berubah wujud menjadi seekor beruang, Chise berhasil menemukan mereka. Dan sesuai janjinya, mata abu mengembalikan adiknya. Lalu keluarganya pun bisa mengingat kembali Ethan. Sesuai janji, esoknya Stella datang menemui Chise dengan membawa camilan. Chise lalu mengajak Stella ke kamarnya. Lalu mereka pun mengobrol sambil menikmati segelas teh hangat dan camilan. Kemudian Chise melihat Elias yang berwujud seekor anjing pergi keluar rumah. Chise lalu mengejarnya. Karena tidak mengejar Elias, Chise juga berubah wujud menjadi seekor serigala. Saat akan menangkap Elias, Chise malah yang berhasil ditangkap oleh Elias. Chise lalu mengajak Elias untuk pulang dan minum teh bersama. Di sini Chise merasa kalau Elias sedang bingung dan apa yang tengah terjadi kepada dirinya. Mungkin Elias akan meninggalkan dirinya. Di sisi lain, Stella yang akan kembali ke London berpapasan dengan Kartapilus. Tiba-tiba saja dia merasa kalau lehernya ini seperti tersengat sesuatu. Karena sampai malam hari, Chise belum juga datang. Ruth pun lalu pergi mencarinya. Saat sedang mencarinya, Ruth melihat sebuah tembakan api di langit yang berasal dari Chise. Kemudian Ruth langsung menghampiri di lokasi tembakan tersebut. Sesampainya di lokasi, Ruth yang bingung mencari bayangan milik Elias, datanglah seorang gadis kecil yang membantunya menunjukkan bayangan Elias. Chise pun akhirnya tersadar dari pingsannya berkat bantuan Ruth yang berhasil menemukannya. Chise yang terus terikat oleh Elias memutuskan akan bunuh diri. Karena tidak ingin Chise mati, Elias pun akhirnya membebaskan Chise. Elias pun meminta maaf atas perbuatannya kepada Chise. Chise lalu mengajaknya pulang untuk membicarakan semuanya lalu tidur bersama. Paginya Chise pergi secara diam-diam ke rumah Angelica untuk menanyakan tentang Elias yang tidak bangun selama beberapa hari dari tidurnya. Angelica lalu memberikan sebuah resep ramuan agar Elias ini bisa bangun dari tidurnya. Setelah berada di rumah, Chise langsung membuat ramuan tersebut dan meminumkannya kepada Elias. Akhirnya, berkat ramuan tersebut, Elias bangun dari tidur panjangnya. Di tempat Lindell berada, terjadi pemburuan terhadap para naga. Lindell menyuruh para pemburu gelap itu untuk segera pergi. Tetapi Kartapilus muncul dan membawa para pemburu beserta naga yang berhasil ditangkap pergi dari hadapan Lindell. Chise bermimpi sedang berada di London dan dia bertemu dengan Kartapilus dan meminta tolong kepadanya. Chise yang terbangun merasa kalau itu bukanlah mimpi biasa. Chise lalu melihat tempat Alice berada di kamarnya. Ternyata Alice datang bersama Renfred, Aldolf, dan Tori. Tujuannya ini adalah kedatangan mereka untuk memberitahu kalau ada aduan dengan anak naga yang dicuri dari tanah para naga. Lalu sang pelaku meninggal sebuah alat pemindah buatan Renfred. Dalang dibalik semua itu adalah Kartapilus. Elias selalu menanyakan tentang petunjuk keberadaan dari Kartapilus. Tapi mereka tidak mengetahui di mana Kartapilus sekarang berada. Tapi Chise memiliki sebuah firasat kalau Kartapilus ini sedang berada di London. Setelah itu Chise, Elias, dan semuanya pergi menemui Seth untuk mengikuti acara lelang anak naga. Chise juga meminta Seth untuk menjual bunga kristal miliknya. Singkat cerita, acara lelang anak naga pun dimulai.
Anak naga tersebut dilelang dari harga 800.000. Saat acara lelang sedang berlangsung, ada seseorang perempuan yang menghubungi Chise secara telepati. Perempuan ini berkata kalau dirinya mungkin bisa berguna untuk Chise, lalu membuat perjanjian secara lisan dengan perempuan tersebut, di mana Chise ini meminta untuk dibantu kalau mereka sudah tidak sanggup lagi. Kemudian, anak naga tersebut berubah menjadi naga raksasa, sehingga membuatnya mengamuk dan tidak terkendali. Chise yang melihat naga itu mengamuk merasa kalau naga tersebut hanyalah ingin pulang. Ia takut dan sangat tersiksa. Sungguh membagongkan. Oke lah, lanjut. Chise yang ingin mengembalikan naga tersebut ke tempat asal meminta kepada Elias untuk mengajarkan cara menaklukkannya. Melihat keteguhan hati Chise, Elias akhirnya mau membantunya untuk menolong naga tersebut. Agar rencana Chise berhasil, Renfriend dan yang lainnya akan mengalihkan perhatiannya. Saat Chise sudah berada di punggung sang naga, tiba-tiba saja naga itu mengamuk dan terbang meninggalkan tempat pelelangan. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, Chise berhasil menghentikan sang naga yang mengamuk. Setelah kejadian itu, Chise yang terluka mendapatkan perawatan dari Shannon. Ketika sudah sadar, Chise kaget melihat tangan kirinya yang berubah menjadi seperti tangan naga. Linde lalu menghubunginya dan menjelaskan kalau Chise ini sudah terkena kutukan dari naga. Kutukan itu udah menggerogoti tubuhnya, dan cepat atau lambat tubuhnya pasti akan hancur. Namun Chise tidak mempermasalahkan kutukan tersebut, karena selama ini dia juga sudah hidup dengan 2 kutukan di dalam dirinya. Shannon lalu menawarkan Chise untuk tetap tinggal di negeri para peri. Tapi sebagai gantinya Chise tidak akan menjadi manusia lagi. Chise pun akan memikirkan hal tersebut. Lalu Stella datang menemui Chise untuk memberikan undangan pesta ulang tahunnya. Saat Chise dan Elias yang akan tidur membuka amplop pemberian Mariel, setelah mereka tertidur, tiba-tiba saja mereka datang ke kumpulan para penyihir. Kedatangan Chise disambut oleh pimpinan kumpulan tersebut yang bernama Phyllis. Phyllis ini sudah mengetahui kalau Chise dan Elias sedang mencari cara untuk mengangkat kutukan kekuatan dari naga. Memberitahu mereka kalau dia sendiri juga tidak tahu cara mengangkat kutukan tersebut. Sebelum mereka pulang, Mariel memberitahu Elias kalau yang bisa menggantikan 1 nyawa hanyalah dengan nyawa lainnya. Kemudian pada suatu malam Elias pergi menemui Tori untuk mencari informasi mengenai cara mengangkat kutukan kekuatan naga. Namun tetap saja Elias tidak mendapatkan informasi apapun mengenai cara mengangkat kutukan naga tersebut. Lalu Elias pergi mencari Stella. Tapi secara kebetulan mereka bertemu di jalan dan Elias mengajaknya untuk bertemu dengan Chise. Merasa Elias sedang merencanakan sesuatu bersama Ruth, Chise meminta bantuan kepada Ariel jika nantinya terjadi sesuatu kepadanya. Dia ingin Ariel mau menuruti perkataannya. Singkat cerita, Elias yang sudah membawa Stella ke rumahnya ternyata berniat akan memindahkan kutukan naga kepada Stella agar bisa menyelamatkan Chise. Saat Stella tersadar, dia lalu berubah ke pribadi yang berbeda. Ternyata Stella sedang dikendalikan oleh Kartapilus. Kemudian Chise datang ke kamar Elias. Lalu Stella berpura-pura takut dan bilang kalau Elias akan mengorbankan dirinya demi Chise. Chise lalu menyuruh Stella untuk pergi. Dan Chise pun menanyakan alasan kenapa Elias sampai berbuat seperti itu. Elias menjelaskan kalau semua ini agar dia bisa menyelamatkan Chise. Mendengar itu, Chise pun marah dan pergi mengejar Stella. Saat bertemu dengan Stella, Chise sadar kalau itu adalah Kartapilus. Kartapilus selalu meminta Chise untuk melakukan sebuah perjanjian, di mana kalau Chise setuju, maka dia akan memberikan sihir yang akan bisa menunda kematian dari Chise, serta mengembalikan Stella. Kalau menolak, Kartapilus akan membunuh Stella. Kartapilus selalu membawa Chise ke laboratorium miliknya. Kartapilus juga meminta Chise untuk memberikan tangan kirinya. Dan sebagai gantinya, Kartapilus akan memberikan bagian tubuhnya kepada Chise,
Dengan begitulah Chise akan mendapatkan tubuh yang tidak bisa mati. Karena tidak ada pilihan lagi, Chise pun setuju dengan permintaan Kartapilus. Kartapilus selalu menunjukkan masa lalu Chise di dalam mimpi. Di dalam mimpinya itu, Chise kembali melihat kenangan yang indah saat bersama dengan keluarganya. Kemudian muncullah pecahan Kartapilus mendatangi Chise. Pecahan tersebut memberitahu Chise alasan kenapa Kartapilus memperlihatkan masa lalu Chise. Di sini kita bisa mengetahui masa lalu, di mana saat ayahnya pergi meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Ibu Chise yang ingin melindungi Chise mendapatkan sebuah bisikan yang berkata, kalau saja tidak ada dia, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Setelah mendengar bisikan itu, tiba-tiba ibunya langsung mencekik Chise. Namun ibunya pun tersadar. Lalu dia melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya. Chise pun sadar kalau waktu itu ibunya telah melepaskan cekikannya. Dia pun berterima kasih kepadanya. Kemudian pecahan Kartapilus datang kembali menemui Chise. Dia meminta bantuan Chise untuk melakukan sesuatu kepada Kartapilus. Elias yang tidak berhasil menemukan Chise membuatnya menjadi tidak terkendali dan mencemari tanah yang ada di sekitar. Lalu Titania dan Oberon datang untuk menghentikan Elias. Setelah Elias menjadi lebih tenang, Titania lalu meminjamkan kekuatannya kepada Elias untuk bisa menemukan Chise. Di sisi lain, Phyllis marah kepada Mariel yang sudah menyakiti manusia. Mariel melakukan semua itu karena dia sangatlah peduli dengan Phyllis. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu dari Kartapilus. Saat Kartapilus masih anak-anak, dia sudah dijauhi oleh beberapa orang karena menggunakan sihir yang aneh. Saat berada di kuburan, Kartapilus mendengar suara orang meminta tolong. Ternyata tidak jauh dari kuburan tersebut ada seseorang yang tertimbun tanah. Kartapilus selalu menolongnya dan membawa ke rumahnya. Kartapilus pun merawat orang tersebut. Ternyata orang yang diselamatkan Kartapilus bernama Kartapilus. Dan sebenarnya nama asli Kartapilus saat kecil adalah Joseph. Karena Joseph ini tidak berhasil menyembuhkan Kartapilus, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi satu Kartapilus. Singkat ceritanya, Kartapilus marah kepada Chise yang sudah melihat masa lalunya. Kemudian saat menyerang Chise, Elias, Titania, Elis, dan Renfren datang menolong Chise. Kartapilus selalu memanggil beberapa monster untuk melawan mereka, sedangkan dirinya melarikan diri. Titania lalu mengajak Chise untuk pergi dari tempat itu, tapi dia menolaknya karena ada sesuatu hal yang harus dia lakukan. Chise lalu mengejar Kartapilus bersama Elias. Saat mengejarnya, Chise bertemu dengan Mariel. Mariel lalu membantu Chise mengejar Kartapilus. Setelah berhasil mengejar Kartapilus, Chise mencoba untuk menyadarkan Kartapilus, tapi usahanya itu sia-sia. Lalu muncullah mata abu untuk membantu Kartapilus. Kemudian Elias datang bersama Ariel. Mereka menyerang Kartapilus dan mata abu. Dengan sekali serang, mereka berhasil mengalahkan mata abu. Chise langsung menghampiri Kartapilus, lalu saat Chise membacakan sihir penidur, Kartapilus menusuknya. Namun, ini malah membuat Kartapilus tidak bisa bergerak. Chise lalu mengambil matanya kembali dan menyanyikan sebuah lagu. Mendengar nyanyian Chise membuat Kartapilus auto tertidur. Chise pun langsung pingsan akibat tusukan dari Kartapilus. Elias lalu membawanya kembali ke rumah. Dan singkat cerita, akhirnya sadar. Ia sudah berada di kamar bersama Elias. Kemudian Chise pergi menemui Kartapilus untuk mengantarkan minuman. Setelah itu Chise pergi ke rumah Angelica untuk memberitahu kalau dia sudah kembali sehat. Angelica lalu memberikan sebuah hadiah untuk Chise. Setelah itu Chise pun pergi ke rumah Stella. Saat di rumah Stella, Chise mendapatkan sebuah kejutan ulang tahun. Meskipun ulang tahun Chise masih lama, Stella melakukan itu karena Chise belum pernah merayakan ulang tahunnya. Dia juga memberikan sebuah kado untuk Chise. Sebagai gantinya, Chise memberikan bunga kristal kepada Stella. Esoknya, Chise berada di dalam hutan dengan menggunakan gaun pengantin yang merupakan kado dari Stella. Kemudian Elias datang menemui Chise. Di sini Chise memasang cincin di jari Elias dan Chise juga memakai cincin yang sama dengan Elias. Chise pun lalu meminta kepada Elias untuk tetap berada di sisinya. Elias pun memperbolehkan Chise untuk tetap berada di sampingnya, karena Chise ini adalah penggantinya. Dan film pun usai sampai di sini cuy.
Bagaimana pendapat kalian tentang anime yang satu ini? Kalau kalian punya teori yang menarik, silahkan tulis aja di kolom komen. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, biar Mimin selalu kegirangan dan lebih semangat lagi untuk menghibur kalian setiap harinya. Akhirnya sampailah kita di ujung dari video kali ini cuy, yang udah panjang pol-polan ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Maaf aja bila ada salah kata maupun penyebutan nama karakter. Oke lah, sampai ketemu di konten berikutnya.